Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Alhamdulillah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini siapa yang tidak masuk? David kemana? Sakit atau izin? Terus siapa lagi? Bagus. Oke, sekarang saya absen. Raka, Dinda, Sela, Megan. Oke. Sebelum kita ke materi, saya akan membacakan tata tertib pembelajaran di kelas. 1. Masuk kelas tepat waktu. 2. Berpakaian rapi dan sopan. 3. Membawa perlengkapan belajar lengkap. 4. Tidak bermain HP dan berbicara sendiri saat pelajaran. Dinda, boleh dimasukkan HP-nya? Ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, coba kalian renungkan apa yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki aturan atau hukum dasar. Ya, negara akan menjadi kacau. Ya, benar sekali. Tidak adanya aturan atau hukum dasar, negara bisa kacau karena tidak ada pedoman dalam pemerintahan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang konstitusi, yaitu hukum dasar negara, dan bagaimana para pendiri bangsa merumuskan ide-ide penting dalam penyusunannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa arti konstitusi dan mengapa konstitusi itu penting. Dan yang ketiga, ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Konstitusi memiliki arti, yaitu hukum dasar yang menjadi landasan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia kita mengenal konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa konstitusi itu penting? Karena konstitusi memuat 1. Bentuk dan kedaulatan negara. 2. Hak dan kewajiban warga negara. 3. Pembagian kekuasaan. 4. Sistem pemerintahan. Yang ketiga, ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Para pendiri bangsa memiliki pandangan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada kedaulatan rakyat, bukan segelintir orang saja. Yang kedua, negara harus menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang ketiga, pemerintahan harus dijalankan dengan sistem check and balance, yaitu pembagian kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Konstitusi kita di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi penting karena bentuk dan kedaulatan negara, hak dan kewajiban negara, warga negara, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan. Ide pendiri bangsa tentang konstitusi. 1. Negara berdasar pada kedaulatan rakyat, bukan segelintir orang saja. Jadi negara Indonesia itu berdasarkan kedaulatan, bukan hanya segelintir orang saja. Negara harus menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial. Jadi pemerintah harus bersikap adil kepada seluruh warga negara Indonesia.
Pemerintahan harus dijalankan dengan sistem check and balance, yaitu pembagian kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Contoh konkret dari ide ini adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak warga negara serta lembaga-lembaga negara. Oke, sudah paham ya? Ya. Oke, sekarang saya akan menyebutkan beberapa pertanyaan dan jika kalian bisa menjawab, maka saya akan memberikan hadiah kepada kalian. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana proses terbentuknya konstitusi di Indonesia? Proses terbentuknya konstitusi Indonesia adalah hasil pemikiran mendalam, diskusi, dan kompromi dari berbagai tokoh bangsa yang menginginkan negara merdeka yang adil, demokratis, dan berdasarkan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini adalah hasil dari perkembangan sejak 1945 hingga era reformasi. Sudah. Jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk Raka. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana sebuah konstitusi dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan serasi? Ya. Konstitusi adalah alat pemersatu bangsa dengan menjamin hak, melindungi keberagaman, mengatur pemerintah secara adil, dan menolong keadilan sosial. Konstitusi berperan penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, serasi, dan damai. Tepuk tangan untuk Megan. Jawabannya sangat tepat. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga, apa fungsi konstitusi bagi sebuah negara? Konstitusi berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, penjamin hak-hak warga negara, serta aturan tertinggi dalam sistem hukum negara. Oke, terima kasih Sela atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Sela. Terus siapa yang bisa menyebutkan salah satu tokoh penting dalam pendiri bangsa yang merumuskan konstitusi? Saya. Ya. Prof. Mr. Supomo. Ya. Tepuk tangan untuk Dinda. Oke, sesuai janji saya, yang bisa menjawab pertanyaan akan saya beri hadiah. Ini untuk Raka. Ya, ini untuk Dinda. Dan ini untuk Sela. Dan ini untuk Megan. Ya, sama-sama. Oke, sekarang kalian saya bentuk menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 mencari 1. Mengapa Indonesia memerlukan konstitusi saat merdeka? Yang kedua, siapa sajakah tokoh pendiri bangsa yang berperan dalam perumusan konstitusi? Oke, kelompok 1 sudah paham? Ya. Kelompok 2 mencari 1. Nilai-nilai apa saja yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil rumusan mereka. Yang kedua, bagaimana relevansi ide mereka terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Oke, kelompok 2 sudah paham? Sudah. Ya, oke, saya beri waktu 5 menit, saya rasa cukup. Adakah kesulitan? Tidak. Ada. Oke.
Ada kesulitan? Bu, ini mereka maksudnya siapa? Mereka itu seperti yang disebutkan Dinda tadi, salah satunya tokoh pendiri bangsa yang merumuskan konstitusi, yaitu M.R. Supomo, I.R. Soekarno, Muhyiddin, seperti itu. Sudah paham? Oke, silakan dikerjakan. Perwakilan kelompok 1 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Pertanyaan 1. Mengapa Indonesia memerlukan konstitusi saat merdeka? Indonesia memerlukan konstitusi saat merdeka untuk mengatur kehidupan bernegara, menjamin hak rakyat, membagi kekuasaan, dan menyatukan bangsa dalam kerangka hukum yang adil dan demokratis. Pertanyaan 2. Siapa saja tokoh pendiri bangsa yang berperan dalam perumusan konstitusi? Insinyur Soekarno, Prof. Mr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Muhammad Hatta. Ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Terima kasih Dinda atas perwakilan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Nilai-nilai apa saja yang tercermin dalam UUD 1945 hasil rumusan mereka? UUD 1945 mencerminkan 5 nilai utama: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang sejalan dengan sila dalam Pancasila. Bagaimana relevansi ide mereka terhadap bangsa Indonesia saat ini? Ide-ide pendiri bangsa tidak pusing oleh waktu, justru semakin penting untuk dipegang teguh dalam menghadapi tantangan zaman modern, mulai dari menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun masyarakat yang beradab dan bermoral. Ada pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Saya. Mengapa ide pendiri bangsa masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini? Karena ide-idenya membantu menghadapi tantangan zaman dan membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan bermoral. Cukup menjawab, Dinda? Terima kasih, Megan. Tepuk tangan untuk presentasi kelompok 2. Ya. Terima kasih ya sebelumnya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 telah menjawab pertanyaan yang saya ajukan dan maju satu-satu untuk mempresentasikan jawabannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan menunjukkan satu gambar tentang dokumentasi waktu para pendiri bangsa sedang berdiskusi dalam menyusun konstitusi. Para pendiri bangsanya yang menyusun konstitusi tadi yang seperti yang disebutkan oleh Dinda, I.R. Soekarno, Muhyiddin, Supomo, dan Hatta. Oke, sudah kelihatan semuanya ya gambarnya? Ya. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Jadi, hari ini kita telah belajar bahwa konstitusi adalah dasar negara yang sangat penting. Dan para pendiri bangsa merumuskannya dengan penuh pemikiran dan semangat persatuan. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap semangat belajar. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi
haqqi wa tawasau bis sabr. Oke. Mari kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.